Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesnadia Nopriani, NPM A1L018063, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perilaku organisasi, yaitu judul materinya adalah struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi itu yaitu bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan elemen kunci. Yang pertama itu ada spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi lagi menjadi beberapa pekerjaan terpisah. Definisi tenaga kerja, membuat penggunaan keterampilan karyawan secara efisien, meningkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan lebih sedikit waktu henti antar pekerjaan, meningkatkan produktivitas, pelatihan khusus lebih efisien, memungkinkan penggunaan peralatan khusus, dapat menciptakan ekonomi dan efisiensi yang lebih besar, tetapi tidak selalu. Spesialis kerja, ekonomis dan disekonomis. Yang pertama itu kemudian perluasan pekerjaan, memberikan efisiensi yang lebih besar daripada spesialisasi. Yang kedua itu spesialisasi dapat mencapai titik pengembalian yang semakin berkurang. Nah, yang kedua yaitu tentang departementalisasi. Dasar di mana pekerjaan dikelompokkan bersama, mengelompokkan kegiatan berdasarkan fungsi, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Yang ketiga ada otoritas rantai komando, hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberikan perintah dan mengharapkan perintah dipatuhi. Rantai komando, garis kewenangan tak terputus yang membentang dari puncak organisasi hingga eselon terendah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa kesatuan pemerintah. Seorang bawahan harus memiliki hanya satu atasan yang menjadi tanggung jawab secara langsung. Yang keempat, rentang kontrol. Jumlah bawahan seorang manajer dapat secara efisien dan efektif. Rentang manajemen yang lebih luas meningkatkan efisiensi organisasi. Kekurangan rentang yang sempit, pengeluaran lapisan tambah manajemen, meningkatkan kompleksitas komunikasi verbal, mendorong pengawasan yang terlalu ketat dan penghinaan terhadap otonomi karyawan. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah sejauh mana pengambilan keputusan disebarkan ke seluruh organisasi. Yang keenam itu ada formalisasi. Sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi. Yang pertama, formalitas tinggi kalau keleluasaan pekerjaan minimum dalam menyelesaikan pekerjaan, banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti. Formalisasi terendah, perilaku kerja tidak terprogram, karyawan memiliki keleluasaan maksimum. Ada desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi umum, yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana sebuah struktur yang ditandai dengan tingkat rendah departemen terpusat pada satu orang dan sedikit rentang formalisasi kendali otoritas. 2. Desain organisasi umum, birokrasi. Struktur tugas rutin yang sangat operasional dicapai melalui spesialisasi aturan dan regulasi yang sangat formal. Tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional otoritas terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Penilaian kekuatan birokrasi, skala ekonomi fungsional, minimum duplikasi personel dan peralatan, komunikasi yang ditingkatkan, pengambilan keputusan terpusat. Kelemahannya, subunit bertentangan dengan tujuan organisasi, perhatian yang obsesif terhadap aturan dan regulasi, kekurangan keleluasaan karyawan untuk menangani masalah. Yang ketiga ada desain organisasi umum, yaitu struktur matriks. Matriks sebuah struktur yang menciptakan garis otoritas ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Elemen kunci memperoleh keuntungan dari departementalisasi fungsional
dan produk sambil menghindari kelemahannya, memfasilitasi koordinasi aktivitas yang kompleks dan saling bergantung, meruntuhkan konsep kesatuan perintah. Yang keempat yaitu pilihan desain baru organisasi virtual. Sebuah organisasi inti kecil yang mengalihdayakan fungsi bisnis utama sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tanpa departementalisasi, memberikan fleksibilitas maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang organisasi lakukan dengan baik, berkurangnya kendala atas bagian-bagian penting bisnis. 5. Pilihan desain baru, yaitu organisasi tanpa batas. Sebuah organisasi yang berusaha untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tidak terbatas, dan menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan konsep bentuknya T. Menghilangkan batas-batas internal, vertikal, hierarki, dan horizontal atau departemen. Menghancurkan penghalang eksternal untuk pelanggan dan pemasok. 4 alasan perbedaan struktur. Yang pertama yaitu strategi. Inovasi strategi yang menekankan pengenalan produk dan layanan utama baru, struktur organisasi terbaik, strategi meminimalisasi biaya, strategi yang menekankan pengendalian biaya yang ketat, menghindari inovasi atau biaya pemasaran, dan pemotongan harga yang tidak perlu modal mekanisme terbaik. Imitasi strategi, sebuah strategi yang berusaha untuk pindah ke produk baru atau pasar baru hanya setelah kelangsungan hidupnya telah terbukti. Campuran dari dua jenis struktur. Yang kedua, organisasi sering dengan pertumbuhan organisasi mereka menjadi lebih mekanis, lebih terspesialisasi, dan dengan lebih banyak aturan dan regulasi. 3. Teknologi, bagaimana organisasi mentransfer inputnya menjadi output. Semakin rutin aktivitasnya, semakin mekaniknya struktur dengan formalisasi yang lebih besar. Kegiatan membutuhkan struktur organik. Yang keempat, lingkungan lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi 3 dimensi utama, yaitu kapasitas, ketidakstabilan, dan kompleksitas. Kapasitas model lingkungan 3 dimensi, sejauh mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan volatilitas, tingkat ketidakstabilan di lingkungan. Kompleksitas adalah tingkat heterogenisasi konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Desain organisasi dan perilaku karyawan tidak mungkin digeneralisasikan karena perbedaan individu dan karyawan. Temuan penelitian, spesialisasi kerja berkontribusi pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi, tetapi mengurangi kepuasan kerja. Manfaat spesialisasi telah menurun dengan cepat karena karyawan mencari pekerjaan yang lebih berharga secara intrinsik. Pengaruh span of control terhadap kinerja karyawan bergantung pada perbedaan dan kemampuan individu, struktur tugas, dan faktor organisasi lainnya. Pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi terdesentralisasi berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Orang mencari dan bertahan di organisasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.